Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da. Yang kami hormati pengurus takmir Riyadun Nahdiyin di Masjid Riyadun Nahdiyin, yang kami hormati Bapak Rois Suryah NU, yang kami hormati Ketua Tanfid NU Ranting Sedayo yang kami hormati, dan teman-teman sahabat remaja masjid yang kami hormati, Ibu Ketua Muslimat Ranting Kelurahan Sedayo yang kami hormati, Ketua Fatayat, Ketua Ibnu, dan juga jamaah ngaji Ahad pagi yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamullah, mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Ibu-ibu semua yang saya hormati, sebelum kegiatan ngaji kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan membawa berkah bagi kita semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi niyati sholihah barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya langsung semuanya saya serahkan kepada beliau, Ustadzah Lailatul Farakah. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Sebelum lanjut niki, pasal berikutnya monggo Mbak Menawi. Kalau wingi napa pengaosan had sakderenge wonten ingkang betah ditanglek. Ada pertanyaan? Enggak, nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Nggih. Sebetulnya niku napa mboten wonten istilah wajib harus mboten. Sing ingkang sae segera merawatnya ngoten nggih. Tapi menawi memang terkendala nggih mboten napa-napa sesuai napa nggih kesanggupannya yang merawat mawon. Ingkang sae segera dirawat lah nggih. Nggih. Terus kemudian nggih tergantung niki napa keluarganya yang ditinggal niki terus pundi ngoten lho. Rumiyin apa Mas niki ngoten. Awal kan ditunda sampai besok ternyata kalau ditunda niki sing ingin menyolati napa niku kan tertunda kan, maksudnya nyolati kan mboten saged menawi dereng dimandikan. Padahal yang waktu rawuh niku jenazah maghrib, niku dalu-dalu akhirnya Umi ingin dirawat malam itu juga, nggih terus akhirnya nggih dilaksanakan juga, ngoten nggih sakersa ahli waris nggih keluargane niku yang berhak kan. Ingkang saya memang segera nggih, soalnya kan jadi kalau seandainya ada tamu yang ingin menyolati mbok menawi nggak bisa undangan besok kan bisa segera menyolati, soalnya kan nggak mungkin disolati sebelum mayit itu dimandikan. Sak kerso, tergantung kesepakatan keluarganya mawon, tapi seingkang saya sesegera mungkin nggih. Monggo jika ada pertanyaan lagi. Nggih, nggih monggo monggo nggih, monggo. Nggih. Nggih, nggih. 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 Ngeten. Sebetulnya kalau witir itu semalam yang hukum qouli yang tamat ngoten nggih, maksudnya qouli yang paling kuat itu sebenarnya satu malam itu witir cuma satu kali. Misalkan jenengan nggak puas, misalkan kok witir kok cuma 3 rakaat, itu nanti bisa disambung jenengan. Masalahnya witir itu maksimal kan 11 rakaat. Lah niku jenengan malamnya itu nyen tambah 8 rakaat mboten napa-napa. Tapi mboten 3 tambah 3 nanti kan jadinya kan genap gitu lho nggih. Lek seandainya jenengan ingin menyempurnakan witir 11 rakaat boleh. Kan nggak ada aturan yang nggih mbok menawi yang setelah tarawih itu kan dapat pahala jamaah ngoten kan, witirnya paling nggih. Jika ada kesempatan ingin menyempurnakan witir itu bisa ditambah 8 rakaat. Karena nggak ada aturan witir yang ganjil itu harus di depan atau di belakang mboten wonten aturan. Yang penting jumlahnya witir adalah maksimal 11 rakaat. Enggak, jika ada pertanyaan lagi, nggih. Nggih. Terus menawi witirnya disambung 3 rakaat langsung, itu sunahnya cuma napa? Tahiyatnya cuma terakhir. Maksudnya enggak ada tahiyat awal, ngoten nggih. Seandainya nggih. Nggih mboten napa-napa, itu boleh. Andai jenengan salat witir langsung 11 rakaat niku lho boleh ya. Lah nggih, ngoten. Tapi sunahnya kalau malam kan dua-dua. Tapi seandainya jenengan gawe aturan moros kan memang rakaat witir itu maksimal 11. Seandainya jenengan langsung 11 rakaat itu boleh. Boleh saja nggih. Cuma keutamanya kalau salat malam itu adalah salat sunahnya itu diputus 2 rakaat salam 2 kali. Andai jenengan melakukan salat witir langsung 3 itu apa, tahiyatnya kesunahan cuma istilahnya mboten wonten kesunahan 2 kali tahiyat. Tahiyatnya terakhir tok niku. Mbok menawi malamnya terus malam kepingin nih, terus aku nggak witir dulu, gitu. Ternyata waktunya mepet, pinginnya 3 satu napa witir kesedikitan nggih 3 terus waduh iki sebuan langsung jenengan rapel langsung 3 rakaat boleh. Cuma memang utamanya memang diputus gini 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat. Monggo jika ada pertanyaan lagi. Nggih masalah waqiah maksudnya yang kenapa nggih yang muskil napa nggih sesuatu yang perlu penjelasan gitu tiap hari-harinya niku lho, masalah ibadah utama nggih salat, soalnya kan salat yang pertama kali dihisab nanti nggih. Seandainya salatnya sahih insyaallah amal semuanya terhitung sahih. Monggo ada pertanyaan lagi? Nggih. 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 Nggih.
Mboten wonten keharusan. Nggih maksudnya niku kan seandainya jenengan maos subhanallah itu sunah. Dan itu kan kesempurnaan subhanallah azim wa bihamdi. Satu kali pun sudah dapat kesunahan, seandainya jangan mau melebihkan itu lebih baik. Tapi ingkang saya hitungannya adalah ganjil, mboten dua. Berarti 1, 3, 5, 7 ngoten. Sak kersa nggih, misalkan sholat sendiri pengen lebih napa nggih panjang durasinya untuk menghadap Allah lah, yang panjang ke sini nggih mboten napa-napa. Mboten wonten aturan niku. Sak kersa jenengan. Sampun? Ada pertanyaan lagi? Mboten napa-napa. Ganjaran kata manggil penyampaian. Nggih. Nggih, monggo. Terus akhirnya nggih. Niku teorinya ngeten, dalam nggih, teorinya menutup aurat itu kan seluruh tubuh selain yang bersisar dengan telapak kaki. Saya aurat yang perempuan kan seluruh tubuh sampai telapak kaki. Jadi seandainya niki misalkan jangan lihat cermin dari arah telapak kaki, misalkan telapak kaki memiliki nggih, cerminnya ditaruh sini, ini masih tampak berarti batal. Selain betul menutup aurat sempurna. Tapi kalau seandainya cerminnya ditaruh di bawah ini, misalkan kita di lantai sini, di bawah ada niki jam alang, ngecek sang ngisor masuk tinggal auratnya semua, itu tetap sah karena tertampaknya dari di bawah telapak kaki. Kalau sejajar dengan telapak kaki, misalkan jangan taruh cermin di bawah niku yang samping nggih, masih diinjek masih kelihatan betul belum memenuhi syarat menutup aurat. Nggih, sujud niki teorinya yang wajib terbuka hanya jidat. Berarti lainnya itu mboten wajib terbuka. Yang penting nggih niku mawon. Berarti yang wajib terbuka dan tidak boleh kita bersujud pada sesuatu yang berkah cuma hitungan apa yang di maksudnya sing wajib sujud pada sesuatu yang tidak berkah itu namung jidat mawon yang dihitung jam nggih mboten napa-napa nggih. Mboten lah seandainya tangan dimasalahkan lah nanti dengkulnya makin dimasalahkan juga, ya. Telapak kaki juga dimasalahkan kan, padahal kan kita itu sing wajib berubahnya jidat. Itu pun enggak harus semua, yang penting ada sebagian jidat nempel tempat sujud pun sampun memenuhi syarat. Nggih, tapi nggih merepotkan model ngoten ya atau mungkin kejungkel ya tes muni, tangane mboten saged obat. Lah nggih, kok aneh men. Lah nggih ngoten ku saged usul napa mboten nggih, lah mboten saged gerak bebas. Nggih, monggo jika ada pertanyaan lagi. Nggih. Yang penting saat mau nggih maksudnya yang penting saat mau sujud itu jangan dibeber ngoten lho, yang lebarnya itu nanti dibeber tutup saja terus buat sujud lagi mboten sah. Berarti harus disingkapkan bagaimana caranya agar jidat kita tidak sujud pada mukena itu. Nggih. Tidak boleh sujud pada sesuatu yang bergerak ketika musolli bergerak. Ini maksudnya mukena itu harus disingkapkan agar ketika kita sujud jidat kita tidak sujud pada mukena itu. Sampun? Lanjut nih, nggak ada pertanyaan lagi. Wonten sing mancing sunggal nanti kan lainnya ya udah tanya mboten sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun akul dafni kufratun. Fasal menjelaskan paling sedikitnya menguburkan mayit itu adalah satu kedukan taktumu raihatahu yang mana satu galian itu bisa menyembunyikan bau bangkai mayit. Wataharisuhu minasibai dan bisa menjaganya dari binatang buas. Binatang buas mau menawi, ada yang biasa berkeliaran dan biasa mencari bangkai, lah itu bisa tidak sampai tercium bau bangkai mayit ke binatang buas itu. Akmalu qomatun wa basutun wa yudhu'u
wa akmalu qomatun wa bastutun. Dan sempurnanya menguburkan mayit adalah sebagaimana apa nggih, seukuran orang berdiri dan satu lambaian tangan. Nggih berdiri sampai berarti nggih ukurannya standar yang misalkan rata-rata 160 ngoten nggih, lah berdiri sampai nggih tangannya bisa niki lah niku sampun sempurnanya memendam mayit. Kalau seandainya cari yang paling sedikit, kewajibannya adalah yang penting bau bangkai mayit itu tidak sampai tercium, nggih, dan menghalang hewan buas untuk gini maksudnya nggih merusak mayit itu. Pun wa alat turabi, dan ada kewajiban ketika sudah sampai di liang lahat membuka tali pocongnya untuk kepala, nggih, kemudian pipinya diletakkan pada tanah. Tidak berarti pipinya nih mboten saged enggak boleh tertutup kain niku, kain kafan itu, berarti harus membukanya. Wajib tawujuhu ila berarti dan wajib menghadapkan mayit pada kiblat. Sampun, ada pertanyaan mboten niki? Sampai di sini ada pertanyaan? Mboten? Pun nanti maksudnya seandainya saat ini mboten pertanyaan disimpan dulu, niki lanjut mawon. Pasal berikutnya fason yumbasu al mayyitu li arba'i khusolin. Pasal menjelaskan mayit itu bisa digali lagi kuburannya sebab ada perkara 4. Lil husli, karena untuk memandikan barangkali ada yang niku nggih yang bodoh atau tidak tahu cara niki nggih merawat mayit kemudian dikuburkan, maka wajib untuk digali lagi. Dan idalam itu khuyar, jika dimungkinkan mayit itu belum berubah. Seandainya sampun membusuk nggih mboten, teori dokter itu mayit itu membusuk berapa hari ngoten kan. Kalau seandainya Mbak baru dan kemungkinan mayit masih utuh, masih bisa dirawat, wajib digali lagi untuk dimandikan. Nggih, walitaujihi, dan untuk menghadapkan mayit barangkali meletakkan tadi yang yang meletakkan tadi lupa untuk menghadapkan mayit ke kiblat itu wajib digali lagi mayitnya. Kuburannya itu nggih untuk menghadapkan mayit pada kiblat. Walil mali idza tufina ma'hu, dan ketika ada harta yang tertimbun bersamaan mayit itu. Enggak tahu itu napa nggih, terserah entah itu napa pertama awal mayit itu misalkan ini nanti sebelum ketika saya meninggal tolong dikuburkan. Lah sing bodoh nuruti ternyata tahu kalau itu haram, akhirnya wajib wajib juga dikeluarkan itu harta yang tertimbun bersama itu tadi. Walil mati idza tufina janinuhu maha wa karena hayatu. Dan bagi mayit perempuan ketika dikuburkan bersama janinnya, jika ada kemungkinan janin itu masih hidup. Pertama kan meninggal nggih, manten-manten lho. Baru tahu setan ini meninggal kemudian dikuburkan. Dari info dokter ini misalkan kandungan segini, nggih, usia berapa itu masih dimungkinkan bayinya itu hidup, maka wajib digali kembali untuk dikeluarkan janinnya. Monggo, ada pertanyaan lagi? Monggo. Waduh nggih. Terus muni nggih. Lah niku kewajiban nih kula mboten nate tanglet guru kula masalahnya kenapa niku mboten nggih. Maaf nggih lah niku sudah aturane mazhab Imam Syafi'i nggih terus pundi? Nggih. Nggih monggo. Jangan tanya alasan nggih ngapunten. Lah kula biyen enggak masalah gak tau takok nggih. Manut mawon iki aja ngoten nggih ngoten lho dereng. Nek kula ngertos alasan bisa tak jawab. Lah niki kula gak iso jawab masalah nggih ngapunten. Nggih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ngapunten pun itu sudah napa ngapunten itu dipindahkan dari kuburan pertama ke berikutnya itu selang berapa hari? Itu dimungkinkan mayitnya masih utuh napa membusuk? Oh, sebetulnya mboten pareng. Maksudnya mayit boleh apa nggih, istilahnya tadi kan boleh dikeluarkan lagi dari liang lahat itu cuma ini, alasan cuma ini kemauan. Nggih? Dalam? Oh ngoten. Kuburan di-booking? Ampun nggih, insyaallah. Lah nggih maksudnya niku mosok ditumbas tanah kuburan mosok saged kecuali dibeli nggih. Lah niku mosok di-booking mosok saged ta? Oh, oh ngoten. Nggih, kula niki niku mboten niku kan termasuk napa nggih, sebetulnya nggih niku tidak boleh mboten sebetulnya haram memindah niku kecuali ada alasan niki, tapi kok ya sudah terjadi nggih maksudnya nang ngapunten, kalau seandainya mboten ngertos hukumnya nggih dimaafkanlah. Niku mau tadi pertanyaannya napa niku? Oh nggih mboten, nggak ada kewajiban lagi, terus pundi mboten wonten kewajiban? Nggih, pertanyaan harus diproses lagi seperti nggih awal mboten? Mboten mboten, nggak ada proses lagi. Monggo, sampun? Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Lah nggih niku hukumnya haram lho. Nggih ngalah sing bangunan nggih ampun mboten lah niki ini kan sudah dijelaskan niki. Mayit boleh digali kembali itu hanya niki nggih hanya 4 perkara ini yang membolehkan. Berarti seandainya alasan niku mboten pareng. Iku anu masalahnya nggih termasuk barangkali mayit ini kan kita kan nggak ada jaminan mayit itu kondisinya masih bagus apa mboten. Niku kan termasuk nggih harga diri mayit, terus seandainya kondisinya mengenaskan kan nggih akhirnya buat pembicara orang kan awon iku, Mbak. Lah nggih mboten pareng sebetulnya. Yo beda, nggih penggusuran itu kan beda kan. Nggih, istilah nggih itu istilah nggih uzur niku lah nggih. Sampun, ada pertanyaan lagi napa mboten niki? Niku bahasanya panjang, mek kula mboten apal nggih. Maksudnya kan menawi ada pertanyaan yang sulit, jangan sampai akan ten Mbak Suratul, mangke Mbak Suratul kerja kersane chat kula, lah kula pados hasil bahasa masail niku kan ewat niku lek model niku nggih sing napa pemindahan niku katose kula maos tapi karena jarang terjadi ku dadi gak pati nyentel di otak niku nggih. Nggih, misalkan nggih niku anu alot niku anu bahasan bahasa masail niku alot niku memindahkan mayit bareng nggih. Ya teori mboten pareng kan yang karena yang boleh nggih mayit boleh dibongkar lagi kuburannya hanya 4 perkara tadi, lainnya kan mboten pareng. Nggih. Monggo jika ada pertanyaan lagi. Sampun. Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dasar pundi? Oh, mboten pareng, teori mboten pareng. Kecuali memang sudah tidak napa nggih, nggak ada lahan lagi, mboten niku memang mboten pareng, ditumpuk mboten pareng. Kecuali misalkan anu, kados niku lho, kados pas tsunami niku lho, baru lah itu udah keadaan darurat boleh satu liang lahat itu untuk beberapa orang, tapi kalau keadaan normal mboten pareng kan masih ada solusi lagi. Niku harus, ada penelitian pasti dari ini tuh kira-kira berapa tahun teorinya kula nate maos niku kira-kira pokoknya teori mboten bae seandainya nggak tahu nggak masalah nggih, tapi kalau sudah tahu mboten parang saestu niki. Maksudnya ditumpuk lagi kuburan itu ditambahi mayit lagi mboten. Kecuali misalkan nggak ada niki, nggak ada identitasnya nggih mboten wonten nisan mboten lah niku baru dimungkinkan memang nggak ada. Kan wonten ten grup tanglet. Seandainya tanahnya sempit, bisa kan posisi mayit jika di ngawur. Kancane kula kan tanglet. Kiai niku kiai nggih, alim nggih, kasih tapi alim. Iki golek-golek iki anu pertanyaane ngawur ora genah wis ngoten lah gregeten iki anu wis mboten masuk akal sebetulnya masih ada kan lahan laki yang istilahnya dicari nggih ana usaha nggak tahu entah beli napa tuntas tapi masih ada upaya untuk mencari lahan lah. Kok cuma dipikirin ya wis pokoke terkesan dibuat-buat lagi kok contoh niku sebenarnya masih lah insyaallah untuk kondisi sekarang itu tidak istilahnya kita terlalu mengada-ada pertanyaan. Jadi jangan jangan disampaikan dulu ngoten. Kecuali nanti misalkan memang napa nggih terpaksa itu dimungkinkan kuburan iki nggih contohnya ngene niku sing tuwangu kok nggih kula kok nate wonten penelitian kula maos tapi sekilas enggak tahu berapa tahunnya yang napa nggih berapa tahun berlalu baru tidak ada bekasnya sama sekali istilahnya kalau seandainya keduk niku tidak ada bekasnya anu nggih mboten wonten ngoten maksudnya sudah tidak ada lagi bekasnya itu baru boleh. Jika masih ada dan tahu niku mboten pareng. Nggih, napa? Oh ngoten. Nggih nggih. Nggih. Dalam kopi nggih kula buka malih. Terlalu banyak simpanan kula mui muter-muter pados niki. Kula maosaken nggih. Di kalangan ulama mazhab terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum menguburkan jenazah lebih dari satu pada satu liang lahat. Pendapat pertama datang dari Imam Mazhab Hanafi yang menyatakan hal tersebutnya makruh. Sementara mazhab Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan hukumnya haram. Berarti yang menghukum makruh cuma Imam Hanafi. Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan haram. Walaupun demikian keempat mazhab tersebut
sepakat hal itu diperbolehkan jika dalam keadaan mendesak. Contohnya, ketika sebuah lahan pemakaman sudah sempit, jumlah jenazah yang banyak akan tetapi hanya sedikit yang bisa menguburkannya atau mereka tidak mampu menguburkan seluruh jenazah. Jika tidak dikuburkan segera dalam satu tempat, dikhawatirkan tubuh mereka akan segera mengeluarkan bau tak sedap. Maksudnya sudah berupaya mencari gini, berarti nggih, diteliti di antara itu sing kemungkinan sudah terlalu lama, nggih, dibukanya dan tidak ada yang ngurus lagi mungkin lah, kan. Jadi diupayakan seperti itu, ngoten nggih. Berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, menguburkan beberapa jenazah dalam satu liang lahat harus dilakukan dengan tertib sesuai keutamaannya. Maksudnya ialah orang yang lebih dahulu diturunkan ke liang lahat adalah orang yang dengan keutamaan paling tinggi, kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Harus diperhatikan juga usianya, yaitu dengan mendahulukan yang lebih tua daripada yang lebih muda. Begitu juga jenis kelaminnya, yaitu mendahulukan yang laki-laki daripada wanita. Itu seandainya ini maksudnya buat wonten lahan lagi, misalkan satu keluarga meninggal bareng-bareng lah. Solusinya jika memang tidak dimungkinkan untuk mencari ini untuk tanah untuk menguburkan. Ampun, berarti nggih darurat sekali ngoten baru boleh. Aslinya haram. Nggih. Sampun? Nggih. Nggih, niku nggih. Nggih, niku sebenarnya haram. Haram, ini haram. Nggih. Yang sing napa nggih? Hukumnya haram. Tapi untuk khusus untuk wali, lah niku istilahnya napa nggih? Ada keringanan soalnya kan membuat nyaman peziarah niku mawon bukan untuk nggih lek wong biasa-biasa harus jelas haram nggih. Kalau wali niku masih ada kemurahan hukumnya nggih. Nggih. Tuh, lah nggih. Niki kawasaken hasil niki. Larangan dalam membangun kuburan Jawa, mengkicing, ini oleh para ulama diarahkan pada hukum makruh ketika tidak ada hajat. Dan jenazah dikuburkan di tanah milik pribadi. Kalau milik pribadi ini hukumnya makruh. Berbeda halnya jika mayit dikuburkan di pemakaman umum, maka hukum membangun kuburan adalah haram dan wajib untuk membongkar bangunan tersebut sebab akan berdampak pada memonopoli tanah. Gila, zolim tadi lagi, ya kak kebagian lagi. Antri mati kan kadang, atau tak kerja lagi. Kalau tanah milik pribadi adalah makruh, tapi kalau untuk pemakaman umum jelas haram. Berarti seandainya sudah terjadi nggak harus dibongkar. Dalam niki wonten nggih di dalam Fathul Muin nggih dijelaskan langsung terjemahan mawon makruh membangun kuburan sebab adanya larangan syarak kemakruhan ini ketika tanpa adanya hajat seperti khawatir dibongkar gitu loh. Nggih.
makruh membangun kuburan sebab adanya larangan syarak nggih, maksud jelas kan boten pareng. Kemakruhan ini ketika tanpa adanya hajat seperti khawatir dibongkar, dirusak hewan atau diterjang banjir. Hukum makruh membangun kuburan ini ketika mayit dikubur di tanah miliknya sendiri. Nggih, kalau seandainya tidak dikhawatirkan apapun, dibangun kijing di atas tanah milik sendiri adalah hukumnya makruh. Jika membangun kuburan dengan tanpa adanya hajat atau memberi kubah pada kuburan ini di pemakaman umum, yakni tempat yang biasa digunakan masyarakat setempat untuk mengubur jenazah, baik diketahui asalnya atau keumumannya atau tidak, atau dikubur di tanah wakaf, maka membangun kuburan tersebut hukumnya haram dan wajib dibongkar. Sebab kuburan tersebut akan menetap selamanya meski setelah hancuran mayit dan akan menyebabkan mempersempit umat muslim tanpa adanya tujuan. Sekarang di samping itu kemakruhan membangun kuburan di tanah pribadi ini hanya berlaku ketika tujuan dari membangun bukan untuk menghias atau mempermegah kuburan. Misalkan bertujuan menandai kuburan satu dengan yang lainnya atau tidak bertujuan apa-apa, hanya sebatas ingin membangun saja. Jika tujuan dari membangun adalah menghias dan memegahkan kuburan, maka hukum membangun ini meningkat menjadi haram meskipun di tanah sendiri. Seperti seandainya di tanah sendiri hukumnya makruh jika hanya menjaga agar apa nggih, biar orang gak ngawur ini ada mayat di sini ngoten lho. Menjaga agar hukumnya makruh asalkan ada hajat. Jika tidak ada hajat hanya untuk bermegah-megahan maka hukumnya menjadi haram meskipun di tanah sendiri. Iku wonten malih hukum makruh membangun pada kuburan sebuah ruang, kubah, sekolah, masjid atau tembok ketika tidak bertujuan untuk menghias dan memegahkan. Jika karena tujuan tersebut maka membangun pada makam hukumnya haram juga. Pokoknya menghias itu hukumnya haram. Perincian hukum haram tadi dikecualikan ketika mayit yang dikubur adalah orang yang solih, ulama atau dikenal sebagai wali kekasih Allah. Jadi untuk orang alim, wali Allah niku tidak ada hukum haram. Ampun. Cekap nih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menawi hukum asli, ini asli mboten pareng. Kula waosaken malih. Niki wonten niki nggih, wonten online niki wonten pertanyaan. Benarkah pemahamannya Nahdliyin tentang siksa kubur mayit bagi mayat non muslim itu dirasakan oleh mayit muslim yang dikubur di sebelahnya? Bagaimana hukumnya makam umum milik desa digunakan untuk mengubur jenazah baik muslim atau non muslim? Niki wonten pertanyaan seperti itu. Jawabannya, pemahaman tersebut benar. Artinya seandainya muslim niki dijajaraken niki nggih, dijajaraken non muslim dan muslimnya disiksa niku muslimin ikut merasakan sakit. Makanya mboten pareng niki. Niki ada rujukannya niki diterjemahkan didapatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Niki langsung mawon. Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengubur orang-orang mati kami, maksudnya sesama muslim di tengah makam kaum soleh. Maka sesungguhnya orang yang mati bisa merasakan sakit bertetangga dengan orang yang buruk, bagaimana orang yang hidup merasakannya.
tetangga dengan apa non muslim, orang mati itu sama merasakan sakitnya jika misalnya keadaan disiksa ngoten niki saged merasakan. Makanya niki nggih, pasal utama ulama kita berkata, "Disunahkan bagimu rahimakallah untuk memilihkan mayatmu makam orang-orang solih dan pekuburan ahli kebaikan. Kamu dikubur kamu dikubur ia bersama mereka. Kamu turunkan ia di sisi mereka dan tempatkan ia di sebelah mereka dengan tujuan tertular keberkahan mereka dengan bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla. Lantaran berdekatan dengan mereka orang solih ini nggih. Dan hendaknya kamu jauhkan ia dari pekuburan orang-orang yang sebaliknya, yakni orang yang dikhawatirkan bisa menimbulkan rasa sakit sebab bertetangga dengannya dan rasa sakit sebab menyaksikan keadaannya. Ningali koncone disiksa nggih melok ngrasakno sakit. Berarti sing teori mboten pareng, tapi terus pundi? Mboten teorinya kan makam umum niki kan wakaf nggih. Berarti kan hanya boleh orang Islam ngoten lho. Wong Kristen biasanya nggih beli tanah sendiri ngoten kan. Iku lek anu oh, waduh nggih. Waduh. Lah nggih sik sik. Mmm. Nggih mboten ngeten, niku kan jika mungkin nggih, misalkan tanah wakaf ini khusus untuk orang muslim, berarti kan muslim semua. Tapi jika memang tidak punya lahan untuk menguburkan nggih darurat nggih mboten ya terus pundi, lek seandainya kasihan sama mayitnya nggih saged niku nggih diupayakan di mana ngoten. Tapi lek memang nggak ada lagi nggih terpaksa nggih mboten napa-napa ya terus pundi. Nggak mungkin kita soalnya kan mboten wonten kewajiban untuk sampai mek niki kan kita kasihan ngoten lho sama mayitnya ngoten mawon. Selain mboten wonten wajib niku mboten, tapi ini panjenengan ngertos agar bagaimana mayit ini bersama orang-orang soleh. Maksudnya seandainya ada yang mendoakan itu kantuk nggih nikmatnya kubur juga. Enggak ada yang disiksa ya ikut tersiksa juga, mikirnya ngoten mawon. Tapi kalau kewajiban mboten. Monggo jika ada pertanyaan lagi. Sampun. Pasal berikutnya fasun al-isti'anatu arba'u hisolin. Pasal menjelaskan meminta tolong itu ada 4 macamnya. Mubahatun yang pertama adalah boleh. Yang khilaful aula yang kedua adalah berbeda dari keutamaan. Oke. Wa makruhatun yang ketiga adalah makruh. Wa wajibatun yang keempat adalah wajib. Jadi meminta tolong orang lain itu ada 4 hukum. Yang pertama mubah, yang kedua menyalahi keutamaan yang sebaiknya ditinggalkan, yang ketiga makruh, yang keempat adalah wajib. Wal mubahatu hiya takribul ma'i. Contoh mubah adalah jangan mau wudhu, meminta tolong dekatkan air ke saya, itu boleh. Oke. Sekedar menggeserkan misalkan embernya terus terlalu terlalu jauh mungkin barangkali sing perempuan ini kalau wudhu ke orang laki ini enggak mungkin, dan itu tempatnya niku airnya lah untuk meminta tolong orang laki untuk mendekatkan ke tempat perempuan barangkali kan butuh aurat kan barangkali. Pokoknya menggeser, meminta tolong orang lain untuk mendekatkan air itu boleh.
teorinya ngoten nggih. Kalau hukum yang kedua khilaful aula yaitu menyalahi keutamaan yang sebaiknya harusnya ditinggal adalah menuangkan air pada anggota wudu. Yen wudu minta tolong air orang nggih muduhin nggih lah nggih. Nggih, itu menyalahi keutamaan, menuangkan air pada anggotanya orang itu wudu. Wan makruhatu ya lima yuksilu a'dha'ahu. Yang hukum yang ketiga adalah makruh bagi orang yang ngeten mendekatkan mengucurakan tok niku khilaful aula dan menyuruh orang membasuhkan anggota wudu niku aduh kaya napa rojo tak ya napa ngoten lah niku hukumnya makruh ngoten nggih. Lah nggih mendekatkan tadi boleh, mengucurkan itu khilaful aula yang baik adalah mengerjakan sendiri nggih, dapat utama nggih. Terus yang ketiga adalah makruh itu adalah menyuruh orang lain wudu ana wis padahal bisa ngoten. Lah itu hukumnya makruh. Wal wajibatu hiya lil marodi. Dan wajib hukumnya adalah bagi orang yang sakit mendel ajzi ketika dia tidak mampu untuk wudu. Di tangan misalkan nggih, ingin wudu tapi kondisinya mungkin apa nggih? Mungkin mati separuh terus ini kan nggak bisa gerak lah, itu minta tolong orang untuk membutuhkan boleh, itu wajib malah. Yang menolong itu wajib. Yang meminta tolong wajib, yang menolong juga wajib. Monggo jika ada pertanyaan lagi. Contoh misalkan orang stroke hanya bisa duduk di kursi rodanya ngoten kan minta tolong orang wudu nggih kan saged misalkan di bawahnya kursi roda ada bak ngoten kan saged kan dikelucurkan kan saged lah itu bisa minta diakali ngoten kan saged. Nah, itu wajib dia meminta tolong seandainya dia bisa bicara minta tolong memwudui niku wajib dan yang dimintai tolong juga wajib melakukan. Monggo nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sebetulnya teori makruh niku. Lah tapi kan mboten wonten melih terus pundi. Nggih. Nggih. Sebetulnya teori makruh. Lah kula awal-awal ngoten wis sing penting anu kan kula waduh makruh. Akhirnya kula anu wis pokoke sejak rumen nggih bersih ngoten-ngoten wuduke ndek koran. Kayane mboten maksudnya mboten kalau sudah kita tahu ilmu niku seandainya berkah ilmu cek napa nggih pokoke berkah nggih biar nambah lagi niku minimal untuk yang sunnah itu minimal dipraktekkan 1 kali ngoten lho. Jana ngertos niku nggih diusahakan ya apa carane tahu mboten kangelan nggih wis gak apa-apa nggih. Maksudnya minimal pernah dipraktekkan jangan sampai tidak sama sekali mau dilewati nggih. Biar berkah ilmunya niku kan ilmu ini kan wonten zakat istilah wajib kan ya dilaksanakan nggih meskipun sunnah minimal 1 kali. Tapi kok nggih repot ngoten kan. Pokoknya mboten ngeten mawon. Niku prinsipnya kalau di kamar mandi niku jenengan ngertos yan. Mboten niki sebetulnya sudah lama tapi kadang-kadang orang apa tidak terbersit pikirannya nggih. Ngeten. Mandi niku kalau misalkan mandi besar niku nggih teorinya kan mandi dengan telanjang niku hukumnya teorinya nggih sulakap. Kalau mandinya sah, tapi sing sae tidak membuka aurat. Minimal kalau jenengan pun ngertos niki sebaiknya ngoten jenengan diparingi niki lek kain diparing koloran ngoten dijahit nggih kula nggih batas pusar dengan lutut. Minimal untuk kalau mandi umum niku mboten terlalu napa istilahnya enggak terlalu dipikirkan. Tapi kalau untuk mandi wajib itu kan kondisi kita beribadah kan. Nggih sing sae nggih ndamel basahan. Kalau bisa tiap mandi pakai basahan itu sae. Tapi kalau tidak bisa minimal waktu mandi wajib niku lho kan kondisi kita kan beribadah. Niku sing sae menutup aurat. Nggih. Kalau laki kan cuma baina surah wa napa? Dalam depan belakang. Kalau perempuan itu di antara pusar dan lutut. Loh, sebetulnya niki kan ilmunya sudah lama lah tahu nggih istilahnya ngoten nggih. Kewajiban kita sendiri itu pun enggak boleh telanjang. Kewajiban adalah menutup aurat antara pusar dan lutut. Tapi karena mboten dibahas nggih gak nyentel ngoten kan. Ada pertanyaan dibahas akhirnya wow baru ngerti langsung paham nggih lah nggih. Terus kain-kain biasa ngoten nggih. Kok kain sarung-sarung bekas ngoten lah nggih paring dijahit nggih elastik ngoten nggih. Cek isin ngoten lho maksudnya juga sarung ngoten nggih. Terus kalau mandi itu kan cuma sunnah. Nggih istilahnya cek mboten sulatep datang Allah ngoten kan. Tapi kalau wudu ini wajib.
Jan ngertos. Teorinya orang telanjang itu haram kecuali ada hajat yaitu mandi. Mandi tadi berarti kan hukumnya telanjang ini boleh tapi makruh ngoten soalnya ada kecuali mandi biasa itu berarti nggih makruh mawon Islam mboten ngambil surat wong dia tidak dalam keadaan kondisi mandi wajib. Tapi kalau wajib niku sing sae nutup aurat. Nggih minimal baina surah wa rukbah yaitu antara pusar dan lutut. Terus boleh kita telanjang itu selain mandi adalah seandainya di samping orang yang halal, suami istri tok. Tidak di samping suami istri ini mboten pareng, mudoni mboten pareng. Masih terkamar piyambakan mboten pareng, haram. Seandainya sumuk ngoten nggih, misalkan kok isin lah, minimal itu adalah menutup nggih pakai rok antara pusar dan lutut niku boleh. Nggih, tapi kok ya memalukan ngoten nggih lah nggih maksudnya ya minimal kan apa nggih pakai selimut tipis atus pun ya niku ya nopo lek mos kandu isun kalebon nggih. Yang halal orang maksudnya pokoknya orang telanjang bulan itu yang halal cuma mandi dan memang butuh kan. Soal mandi kan kebutuhan memang meskipun makruh dan orang di samping orang yang halal. Kalau wudhu niki kan buat tonton hajat. Wudhu ini kan seandainya napa nggih habis mandi ngoten kan pulumen rumiyin mboten pas niki nggih anu yang ndelotok ae mandi-mandi wudhu ngoten. Saniki nggih lah mikir lah ini ilmune opo ngoten kan ya akhir nggih cari sesuatu yang menutup minimal itu. Kalau akal-akal niki tebas niki anduk niki lho meteran. Lah kula niku kula paringi elastik, kula damel model rok ngoten dadi kan enak langsung habis mandi niku nggih ganti niku wudhu baru ngoten nggih. Soalnya kalau sudah pakai baju kan males bajunya basah semua kan ngoten nggih minimal nggih terserah jenengan mau wudhu. Setelah mandi besar itu mau wudhu itu terserah mau pakai apa nyamping yang masih basah tadi atau ganti nggih anduk besar dililitkan atau nggih niku kula remen niku damel napa anduk kula paling elastik niku batas pusar dan lutut itu nggih. Kalau mandi niku hukumnya makruh kalau nggih telanjang. Tapi kalau wudhu niku haram punah. Soalnya kan kita wudhu itu mau napa nggih ya kewajiban membasahi itu kan cuma muka, tangan dan kaki. Lah ini badan niki lho, niki kan enggak ada hajat kan untuk buka. Lah itu wajib buka kan di hukum wudhunya tetap sah, tapi telanjangnya yang haram. Oke. Nggih sampun ngeten berarti sediakan kain-kain alek mawon nggih dijahit nggih paring elastik ngeten nggih minimal nggih menolong pas nggih entah pas mandi atau pas wudhu. Sampun? Cekap napa nambah niki? Sampun cekap. Nggih sampun. Nggih pun alhamdulillah. Bagi manfaat barokah fikih wa tana wal akhirah. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengawasan Ahad pagi sampun berjalan dengan lancar. Untuk Ahad ngajeng kalau ningaliten kitab niku bab zakat kali puasa. Jadi panjenengan menawi wonten unek-unek terkait zakat kali puasa, monggo mangke saged ditanyakan kali ustadzah nggih. Jadi untuk minggu depan itu terkait zakat kali puasa. Ini mungkin jenengan enten masalah dengan zakat ataupun dengan puasa, monggo mangke saged ditanyakan nggih. Dari semuanya mudah-mudahan apa yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semuanya
dan membawa berkah bagi kita semuanya, dan semoga kita semua selalu diberi nikmat sehat. Dari kami sebagai pengantar acara, bila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daim abada ala habibika khairi khalqiku lihimi maulaya sholli wa sallim daima abada ala habibika khairi khalqiku lihimi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqiku lihimi huwal habibul ladzi turja atuhu li kulli hayli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Kenawan mari yoyo. Laku saya kita tambah kami ini siap Pak lagi. Iya itu merah yo. Nanti pedot ya iya